Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan adalah melalui investasi. Namun, tidak semua investor berhasil memperoleh penghasilan tambahan, dan banyak yang kesulitan mengelola investasinya dengan baik. Kendala ini seringkali muncul akibat berbagai kesalahan yang dilakukan oleh investor. Secara sederhana, investasi adalah tindakan alokasi dana pada instrumen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Instrumen tersebut dapat berupa properti, surat berharga seperti deposito, saham, atau obligasi, logam mulia, perhiasan, serta instrumen lainnya. Dalam bukunya Money, Master the Game 2015, Anthony Robbins berpendapat bahwa mayoritas investor mengalami kegagalan dalam berinvestasi. Meskipun tidak ada jaminan bahwa setiap investasi akan selalu menguntungkan, banyak investor gagal memaksimalkan potensi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Penyebab utama kegagalan ini adalah kurangnya pengetahuan dan informasi yang tepat terkait investasi, serta kewaspadaan yang minim terhadap investasi ilegal. Contoh nyata dari fenomena ini terjadi di Kabupaten Purbalingga, di mana masyarakat menginvestasikan uang mereka kepada seorang individu berinisial SP, yang menawarkan kemitraan ternak kambing dengan iming-iming keuntungan sebesar Rp45.000 per ekor setiap 35 hari. Tidak hanya masyarakat umum yang terlibat, tetapi beberapa desa juga menginvestasikan dana melalui badan usaha milik desa BUMDes dan program ketahanan pangan. Hingga saat ini, nasib dana masyarakat dan dana desa yang diinvestasikan masih belum jelas. Masyarakat hanya bisa menunggu dan berharap, sementara desa terus berupaya mencari solusi, namun hasilnya belum membuahkan kejelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sesuatu terkait dengan pertemuan kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Pamekas. Alamat saya di RT 1 RW 1 Desa Karanggambas, Kecamatan Padamara. Saya datang ke sini mewakili anak saya. Anak saya 2 orang yang mengikuti investasi pemeliharaan kambing atau domba via PT Atsu, yaitu anak saya yang pertama Rian Pambudi, itu berdomisili di Munjul, RT 8 RW 4 Desa Munjul, Kecamatan Kutasari. Dan yang kedua anak saya ini Ismoyo Restu Tasubagya, alamatnya di Kandang 1 Karanggambas, RT 1 RW 1 Kecamatan Padamara. Kemudian saya datang ke sini itu mewakili anak saya yang satunya. Kami, walaupun saya datang berdua, tapi sebenarnya kami membawa untuk 3 kelompok. 1 anak saya perorangan yang tadi saya sebut, yang satunya juga anak saya juga perorangan pribadi. Masing-masing investnya 110 juta nilainya, dengan perjanjian mendapatkan untuk dombanya itu 100 ekor. Kami untuk yang Ismoyo Restu ini sudah mulai bulan Desember 2023. Kemudian di dalam MOU-nya itu tertulis 1 tahun minimal 8 kali, maksimal 10 kali. Kemudian kalau untuk yang satunya Rian Pambudi itu bulan, kalau tidak salah ya, bulan Februari 2024 ini. Terus untuk yang Ismoyo ini baru 3 kali panen, tapi yang ketiganya belum dibayar. Kemudian sampai sekarang terus macet. Tetapi dari perjanjian sesuai MOU 100 ekor itu, setiap kirim itu hanya yang pertama 50 ekor, yang kedua 60 ekor, yang ketiga kemarin 50 ekor lagi. Kami hanya mendapatkan sesuai perjanjian itu 4 juta dan 2 juta untuk anak kandang. Memang untuk anak kandangnya 2 juta. Yang pertama 1.800.000, yang kedua sudah 2 juta. Kemudian pengiriman ketiga hanya 50 ekor, itu yang Ismoyo ya. Sampai sekarang belum dibayar, kambing sudah diambil semuanya. Terus kalau yang Rian Pambudi baru sekali dan sampai sekarang nggak ada tindak lanjut.
Kemudian kelompok yang satunya itu kelompok Desa Munjul, saya tidak tahu persisnya, tidak bisa saya ceritakan secara detail. Itu jumlahnya 413.500.000 dikurangi kami 220. Itu jadi kurang lebih 193.500. Kami tidak bisa menceritakan itu. Kalau tidak salah juga baru satu kali, kalau tidak salah saya baru satu kali itu di kami. Kemudian seiring tidak dikirimnya sesuai perjanjian, kami sudah berusaha untuk menemui ke rumah. Dia berjanji mau mengembalikan invest kami nanti di awal bulan September, khusus untuk anak-anak saya dua itu. Tapi dia berjanji mengangsur, tidak mungkin sekaligus, karena dia sedang berusaha menjual rumah dan tanahnya, katanya senilai 1,7, tapi rumah itu sudah diagunkan. Nah, saya tanya, loh Mas, nah itu sudah untuk agunan lah, nanti ketika dijual mesti kan jenengan untuk itu toh, bank yang jual kan bank, nanti gimana? Ya Bu, kami kan sudah jalan separuh angsuran, jadi memang masih sisa. Rencana kami itu yang mau kami pakai untuk mengembalikan. Memang menjelaskan seperti itu ke kami. Memang saya tanya detail seperti itu. Demikian untuk sekilas pengalaman anak-anak saya berdua ditambah kelompok dari Desa Munjul yang saya tidak bisa ceritakan detailnya. Barangkali ini sebagai bahan masukan nanti untuk bagaimana agar supaya harapan saya sih sebelum langkah kemana kita pastikan dulu kesanggupan untuk pengembalian. Kita lihat dulu apa yang masih bisa diambil dengan nilai yang mungkin bisa kita taksir, bisakah itu menutup punya kita semuanya. Saya rasa itulah. Nah, harapan saya sebelum melangkah lebih jauh, kita pastikan dulu kemampuan dia untuk mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada kita. Itu saja yang saya sampaikan, barangkali nanti akan lanjut dengan teman-teman yang lain lebih melengkapi. Matur nuwun, mohon maaf bila ada yang kurang pas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Lugito, biasa dipanggil Gito. Saya ikut invest itu dengan di sana itu maksudnya uang jaminan yaitu 100 juta. Itu dengan penghasilan katanya loh, nanti setelah 35 hari dikasih 4 juta ditambah 2 juta untuk kandang, anak kandang. Tetapi pertama saja saya itu dapat penghasilan 4 juta ditambah anak kandang 1.700.000, jadi 5.700.000. Terus yang kedua hanya 4 juta. Terus yang ketiga kesini-sini sudah enggak, nah, saya nagih-nagih terus ke sana. Saya dikasih sama bapaknya, mungkin dari anaknya juga, itu 2 juta. Terus sisanya kambing 35 yang di sana kecil-kecil. Saya izin ke Slamet itu untuk dijual karena saya ditagih bank, terus diizinkan dijual. Hanya laku 3 juta. Itu untuk saya. Terus saya juga mewakili teman saya yang dari Karangduren, itu 110 juta. Itu posisinya ya sama seperti saya. Kayaknya baru 2 kali dapat ini. Gimana, pribadi atau? Saya pribadi, yang Karangduren itu Pak Sudiono juga pribadi 110 juta, kalau saya 100. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kemarin waktu kapan itu ada list supaya ngisi daftar untuk mengajukan masalah sing hubungannya murid haji. Namanya sinten jenengan? Nama Mugi Haji Mugi Hati, hasilnya putih. Besok
Ini Pak Moyo, Pak Suryo. Oh, Grecol. Ini mewakili Bumdes ya. Kamu panggil Bumdes. Ya, waktu itu pembayaran dari Bumdes ke PT Arjuna itu dilakukan 2 kali, yaitu 50 juta dengan perjanjian, seingat saya lah ya. Ini data nggak saya bawa sih Pak. Karena tadinya saya perkirakan ini cuma untuk intern ini loh, mitra jadi saya nggak bawa. Nah, terus perjanjiannya saya kira hampir sama lah itu. Jadi ya, nanti ada bagi hasil setiap 35 hari 4 juta, udah terima 4 kali itu ya Pak Mulyo, kayaknya 4 kali ya. 4 kali kayak 4 kali. Investasinya itu 100 juta. Terus ditambah kandang itu dibangunkan dari PT Arjuna. Tapi kita Bumdes juga memfasilitasi masalah listrik, terus sumur itu juga. Jadi Ada kandangnya Pak, Bumdesnya ada kandangnya. Ada. Untuk kapasitasnya kapasitasnya 100 ekor. ya. Mekanismenya awal itu waktu penyerahan 50 juta itu dikasih berapa ekor? Belum. Sampai Jadi- sekarang. Oh, sekarang 50 juta itu belum. Yang kedua 50 juta lah. Baru setelah itu dikasih 100 ekor. Pertama 101 kalau dihitung itu karena dulu masih satu saya Kedua 50 juta. 50 yang ketiga 100. karena Berarti sudah Ini belum pasti loh ya. Iya. Masalahnya. Ya, Masalahnya artinya- datanya nggak dibawa. ya, artinya sudah sempat menikmati juga nggih. Ada, Sudah. ya, bagi hasilnya ada. Gaji hasilnya sudah menerima 4 kali. 4 kali. Ya. Terus harapannya jenengan gimana? Ya uang kembali. Uang kembali. Ini milik desa bukan milik perorangan. Milik desa nggih. Uang kembali. Ya tadi ya saya yang dibicarakan itu yang memimpin tadi ya di semua perubahan sama itu diberikan pelonggaran untuk bisa membayar kembali paling-paling enggak gitu. Ya, intinya kan kami menampung aspirasi daripada korban. Iya, iya. Apa yang menjadi harapan penting. Apalagi menunjukkan banyak bukan dari pribadi, ada yang dari duit negara, termasuk yang Grecol ini kan duit negara, mohon maaf, itu kan menggunakan dana Bumdes nih. Nah itu kan sekecil apapun ya harus dikembalikan bagi negara, sana pribadi. Iya, iya. Panjenengan makin Grecol juga nggih? Iya ini Pak Kemar. Vaksin itu? Semuanya. Semuanya. Mungkin ada lagi harapannya juga. Ya harapan kami karena sudah dijanji ini katanya bulan Agustus ini nanti akan dicairkan. Dan insya Allah bulan Agustus ke belakang nanti akan lancar. Jadi kami masih berharap bahwa ini Agustus kan baru tanggal 2. Tapi kalau lihat saya lihat Harapan kami bisa ditepati Agustus ke belakang sana lancar. Pak Nono dari Bengkok, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Iya, cuman data selengkapnya saya sendiri karena sebagai hanya wakil, jadi belum tahu persis gitu. Yang jelas untuk tahap pertama ini duit pribadi. Iya, duit pribadi. Tahap pertama dulu 50, terus tahap kedua 25, tapi yang 25 itu baru mengalami satu periode itu langsung mengalami kolek. Ada pembunuhan seperti ini aku pengen ngerti gimana jalan keluarnya. Cuman harapan kami ya yang jelas ya kalau Pak Slamet itu sendiri masih bisa bertanggung jawab untuk kerjasama ya monggo, tapi enggak, kalau enggak ya kita mengharapkan uang itu kembali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarno, alamat RT 4 RW 1 Desa Lamongan, Kabupaten Gondang. Kaitannya dengan investasi PT Arjuna, saya mulai kontrak bulan September tahun 23. Belum ada 1 tahun. Pribadi. Nah, atas nama pribadi. Terus modal saya 110 juta. Ya, perjanjian kan bagi hasilnya setiap 35 hari sekali 4 juta. Kemudian untuk anak kandang 2 juta 100.
Nah, sampai sekarang saya baru terima kalau nggak salah 7 kali bagi hasil. Sampai yang terakhir bulan Juni saya belum nggak terima lagi sampai sekarang. Saya hanya komunikasi kadang hanya lewat HP aja, jarang saya ketemu dengan Mas Slametnya. Ya paling WA, telepon ya. Kalau pas bagi hasil saya WA, ini waktu jadwalnya bagi hasil ya, kemudian transfer ya. Ya kemarin terakhir saya bilang saya nagih setelah bagi hasil bulan Juni, sampai sekarang belum keluar, dan mungkin kan secara jadwal sudah bulan Juli kemarin tanggal 23 Pak ya, saya sudah keluar, berarti di dua kali ini nggak keluar. Dan kalau kita kan teman-teman mitra ada grup WA, selalu ada komunikasi lewat WA, walaupun sebenarnya belum pernah ketemu, ini juga baru ketemu pun sebagian, mungkin belum nggak semua hadir, mungkin nggak pakai. Nah, kemudian kondisi perusahaan akhirnya kan saya tahu ya, karena saya jarang ke rumahnya Mas Slamet juga jarang, jadi saya tahu hanya lewat WA. Kesimpulannya bahwa ternyata perusahaan sekarang dalam keadaan ya boleh dibilang mungkin ya pilot lah. Jadi perusahaan nggak bisa lagi memberikan bagi hasil, dan kemudian saya sampai sekarang masih ada kambing. Karena kondisi perusahaan sudah seperti ini, mau dipanen saya nggak boleh. Saya ada 30 ekor, dan kemarin saya sudah, ya biasanya kan dari perusahaan ngirim pakan, karena perusahaan sudah keadaan seperti ini nggak mampu kirim pakan, akhirnya saya kemarin sudah berusaha membeli pakan sendiri. Nah, akhirnya saya sampai sekarang pun belum menyatakan sama Mas Slamet mau bagaimana ya. Saya kadang-kadang hanya cuma tanya lewat WA, ini gimana ya, keadaan seperti ini ya, paling lewat WA aja ya. Dan yang jelas kayaknya kondisinya kayaknya susah untuk berlanjut mungkin ya. Nah, maka saya ada rencana, karena saya masih ada sisa domba 30 ya nanti, tapi saya belum bilang ke Mas Slamet. Nanti saya mau bilang bahwa sisa domba yang masih di saya ya saya ambil ya. Nah, mungkin saya jual ya, hitung-hitung untuk mengembalikan modal saya ya, untuk nyicil lah itu lah, berapa nilainya ya. Nah, sampai sekarang saya sudah waktunya dipanen, sudah gede lah. Kemarin saya coba jual 2 karena saya butuh untuk beli pakan ya, itu aja masih kurang. Ya nggak apa-apa lah, saya modali kan, karena saya awalnya kan tertarik, memang saya suka beternak domba itu, saya memang tertarik. Jadi saya walaupun seperti ini saya berusaha, saya pertahankan ya. Maka yang saya modal 30 itu ya saya mau jalankan terus untuk nyambung terus rencana saya seperti itu ya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebagai kabak hukumnya di Channel Nusantara Media. Kebetulan beliau adalah ketua CPKP Kabupaten Cirebon. Jadi sebuah lembaga yang mengawasi jalan pemerintahan. Dalam hal ini saya mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ini adalah